Halo teman-teman, balik lagi di channel Densa. Di video kali ini kita akan belajar tentang bab 15 yaitu basic configuration. Oke, kita ke materinya. Di sini terdapat 6 materi ya teman-teman. Pertama itu konfigurasi hostname, 2 konfigurasi host, 3 mendefinisikan IP address pada topologi, 4 konfigurasi IP address router, 5 konfigurasi IP server dan client, dan yang keenam basic remote access ya teman-teman. Nah, di sini langsung saja ke materi yang pertama, konfigurasi hostname. Di sini sudah ada topologi yang akan kita gunakan ya teman-teman. Nah, apa itu hostname? Hostname adalah identitas atau nama yang digunakan dalam komputer dalam satu jaringan ya teman-teman. Jadi hostname itu sendiri juga akan mempermudah kita dalam manajemen. Nah, di sini kita langsung saja ke prakteknya untuk mengganti hostname di router ya teman-teman. Nah, di sini kita login. Nah, di sini kita akan coba mengubah hostname di router Debian ya teman-teman. Kita coba cek hostname CTL untuk mengecek. Nah, di sini untuk static hostname-nya itu adalah Hadin ya teman-teman. Di sini untuk mengganti hostname itu teman-teman harus di root ya teman-teman. Itu ketik su min masukkan sandingnya. Nah, untuk cara mengganti hostname itu teman-teman bisa ketik host ctl lalu set min hostname lalu masukkan nama hostname-nya, yaitu di sini seperti di topologi ya teman-teman, itu RTR minus Debian atau strip Debian ya teman-teman. Itu Debian. Kita enter. Oh, di sini salah, kurang T. Oke, kita enter. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Oke, kita coba. Nah, di sini sudah router Debian ya teman-teman. Kita coba exit. Nah, di sini tetapi masih admin ya teman-teman. Kita exit lagi. Nah, di sini sudah menjadi router Debian. Kita akan mengubah Debian server hostname-nya menjadi server 1 Debian. Nah, di sini sama ya teman-teman, yaitu su min masukkan sandinya. Nah, di sini kita ketik hostname ctl set hostname lalu str1 strip Debian. Kita enter. Kita coba lihat hostname. Nah, di sini sudah terganti ya teman-teman. Kita exit lagi karena nah di sini sudah menjadi server 1 Debian ya teman-teman. Kita juga akan mengubah Ubuntu server hostname-nya menjadi server 2 Ubuntu. Yang ini ya teman-teman. Caranya itu sama. Kita masuk ke root, yaitu ketik, oh ya di sini belum login. Kita masukkan ya. Di sini kita masuk ke root sudo nah sudo untuk masuk ke root Ubuntu ya teman-teman. Masukkan passwordnya, kita cd, kita clear. Nah, di sini caranya itu sama ya teman-teman. Itu hostname ctl set hostname lalu namanya itu s2 lalu Ubuntu. Kita enter. Kita coba lihat. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Kita exit. Ini masih Ubuntu. Kita exit lagi. Ya, di sini sudah ganti menjadi server 2 Ubuntu ya teman-teman.
kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu konfigurasi host. Langsung saja ke caranya ya teman-teman. Nah, di sini konfigurasi host itu untuk ketika ingin mengeping itu teman-teman bisa menggunakan namanya. Nah, di sini saya akan coba contohkan ya teman-teman. Itu kita ke root, kita coba lihat nano slash etc slash host. Nah, di sini untuk 127.0.0.1 itu adalah local host ya teman-teman, atau host kita. Jika di sini juga 127.0.1 itu adalah milik admin ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba mengeping menggunakan namanya ya teman-teman. Yaitu kita coba ping admin. Nah, di sini TTL ya teman-teman. Sudah. Nah, di sini kita akan mengubah konfigurasi hostnya. Itu kita ke nano. Nah, di sini untuk din jadi router debian.admin.id ya teman-teman. Di sini juga saya akan tambahkan itu rtr admin router debian.admin ya teman-teman. Kita ctrl-x y enter. Kita coba ping rtr debian. Ya, di sini salah. admin.id. Nah, di sini TTL ya teman-teman. ctrl-c. Kita ke selanjutnya yaitu ke server 1, kita juga akan mengubahnya. Kita ke root ya teman-teman, itu nano etc slash host. Nah, ini juga akan ganti ya teman-teman, jadi server 1 debian.admin.id. Di sini juga itu server 1 debian.admin. Kita ctrl-x lalu y enter. Kita coba ping server 1 debian lalu .admin.id. Nah, di sini TTL ya teman-teman. Kita juga akan ke Ubuntu. Ini kita juga masuk ke Ubuntu, yaitu sudo kita masukkan cd clear. Itu perintahnya itu sama ya teman-teman, nano slash etc slash host. Nah, di sini juga ya teman-teman akan ganti menjadi server 2 slash ubuntu server 2 strip ubuntu.admin.id. Ini juga untuk server 2 ubuntu admin. Kita cara x enter. Kita coba ya teman-teman ping 2.ubuntu.admin.id. Nah, di sini juga TTL ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mendefinisikan IP address pada topologi. Nah, mendefinisikan IP address pada topologi, jadi kita akan menambahkan IP address pada topologinya ya teman-teman. Di sini jika kita lihat IP dari pada host OS ini adalah 192.168.56.1/24 ya teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin cek IP dari host OS-nya, itu teman-teman bisa ke control panel, lalu ke internet,
lalu ke sharing center, network, lalu change adapter, lalu pilih yang virtual box host only internet ya teman-teman, kita klik lalu kita detail di sini IP-nya itu 192.168.56.1 ya teman-teman. Sini IP dari router Debian-nya adalah 192.168.56.10/24 ya teman-teman. Kemudian IP dari router menuju ke internal network itu adalah 10.10.10.1/24 ya teman-teman. Lalu server satu atau Debian server ini memiliki IP 10.10.10.2/24. Nah, untuk server 2 Ubuntu itu memiliki IP 10.10.10.3/24 ya teman-teman. Lalu pada klien Ubuntu atau Ubuntu desktop ini memiliki IP 172.168.1.2/24. Lalu dari router Debian ke klien Ubuntu yaitu IP-nya 172.16.1.1/24 ya teman-teman. Nah, seperti itu IP yang ada di topologi. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu konfigurasi IP address pada router ya teman-teman. Sini langsung saja ke router. Nah, di sini kita coba ketik IP address. Nah, ini itu terdapat 4 adapter ya teman-teman atau 4 interface. Nah, untuk interface yang pertama itu adalah LO, itu loadback ya teman-teman. Nah, untuk NPOS 3 itu jika dilihat di sini untuk NPOS 3 itu, nah di sini untuk yang kedua yaitu NPOS 3 ya teman-teman. Untuk NPOS 3 jika dilihat di sini itu terhubung ke host OS ya teman-teman. Nanti kita akan coba mengubah IP-nya menjadi 192.168.56.10 ya teman-teman. Nah, untuk yang ketiga yaitu NPOS 8. Nah, NPOS 8 ini adalah adapter yang menghubungkan router ke internal network lalu ke server-server ya teman-teman. Lalu untuk NPOS 9 itu adalah menghubungkan router ke klien Ubuntu ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba mengubah IP dari NPOS 3, 8, dan 9-nya ya teman-teman. Caranya itu teman-teman bisa ke root sini caranya teman-teman bisa ketik nano slash etc slash network slash interface. Nah, di sini kita akan mengubah atau mengganti IP address yang akan kita gunakan ya teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada invest NPOS 3 innet DHCP. Nah, di sini kita tidak menggunakan DHCP ya teman-teman. Kita hapus. Nah, DHCP ini adalah otomatis atau dynamic ya teman-teman. Pada saat ini kita akan menggunakan static lalu enter, lalu masukkan IP address-nya. Untuk NPOS 3 itu adalah router yang terhubung ke host OS. Nah, jadi sini kita menggunakan 192.168.56.10 ya teman-teman. Kita ketik address lalu 192.168.56.10 enter, lalu kita masukkan netmask-nya ya teman-teman. Netmask, untuk netmask di sini bisa dilihat yaitu /24 ya teman-teman. Ini yaitu kita bisa ketik 255
T255.255.0. Lalu gateway itu di sini gateway itu adalah digunakan agar router kita itu terhubung ke internet ya teman-teman. Untuk internet itu terhalang host OS, jadi untuk gateway itu menggunakan IP dari host OS ya teman-teman, itu 192.168 T156T1. Kita enter, lalu kita masukkan IP dari endpost 8 ya teman-teman. Itu teman-teman bisa ketik ifs lalu endpost 0-8 lalu inet static, lalu masukkan address kita coba lihat ya teman-teman. Untuk addressnya itu 10.10.10.1 itu endpost 8, 10.10.10.1 ya teman. Untuk netmask itu 255.255.0 ya teman. Di sini tidak usah masukkan gateway-nya ya teman. Kita untuk masukkan endpost 9 mengganti IP-nya yaitu sama ifs 9 tuh net static, lalu masukkan address-nya. Di sini kita lihat untuk address dari endpost 9-nya itu 172.16.1.1 ya teman. 172.16.1.1. lalu masukkan netmask-nya. Netmask yaitu 255.255.0. Nah, ini sudah ya teman. Ini cara Ctrl X, Y, lalu enter. Lalu kita coba IP address. Nah, di sini jika kita ketik IP address itu belum muncul ya teman-teman, jadi kita aktifkan terlebih dahulu. Nah, itu kita clear terlebih dahulu, lalu kita ketik systemctl restart networking ya teman-teman. Nah, di sini lalu if up endpost 3 lalu 8 lalu 9 ya teman-teman. Enter. Nah, sini kita coba lihat IP address. Nah, di sini sudah ada ya teman untuk endpost 3 yaitu 192.168.56.10. Untuk endpost 8 10.10.10.1. Untuk endpost 9 yaitu 172.16.1.1. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya teman-teman, yaitu konfigurasi IP server dan klien. Nah, di sini langsung aja ke caranya. Di sini teman bisa ke server 1 atau server Debian. Nah, di sini caranya teman bisa ke root terlebih dahulu, lalu ketik nano /etc/network lalu interface. Oke, ini langsung saja. Sini kita ke static ya teman-teman. Static, lalu di sini address-nya itu sini kita lihat terlebih dahulu ya teman-teman. Itu 10.10.10.2/24 ya teman-teman. Ini oke, 10.10.2. lalu netmask-nya yaitu 255.255.255.6. lalu gateway-nya itu adalah yang terhubung ke internet ya teman.
Itu setelah network itu adalah router DPN. Nah, jadi untuk gateway kita masukkan yang 10.10.10.1 ya teman-teman. Itu 10.10.10.1. Kita enter X, Y, enter. Lalu kita aktifkan sistem restart networking CTL restart. Oke, kita if up and post 3 and post 3 kita coba. Itu sudah menjadi 10.10.10.2/24 ya teman-teman. Kita ke yang Ubuntu ya teman-teman. Nah, di sini kita coba ke root to sudo su, lalu masukkan passwordnya. cp ini kita masukkan perintah yaitu sudo /etc /netplan 00 tab enter. Oh ya, di sini kurang nano ya teman-teman, kurang sini belum ada nano kita enter. Nah, di sini untuk DHCP itu kita di ketik no ya teman-teman, lalu kita enter, lalu spasi sampai yang DHCP, lalu ketik address, lalu titik 2 kurung kotak ini, lalu ketik IP-nya yaitu 10.10.10.3 ya teman, /24. Kita kurung tutup, lalu kita masukkan gateway-nya yaitu sama yang seperti tadi ya teman-teman, itu titik 10.10.10.1. Oke, kita Ctrl X, Y, lalu enter. Lalu kita ketik sudo netplan apply. Oh, di sini tidak ada A-nya ya teman-teman. Oh, di sini salah ya teman-teman. Oke, di sini kurang addresses ya teman-teman. Addresses gini ya teman-teman. Kita X, Y, enter. Kita sudo. Oh, di sini kurang ya teman-teman. Kita coba lagi. Kita kurang gateway 4. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita coba IP address. Nah, di sini sudah terganti ya teman-teman menjadi 10.10.10.3/24 ya teman-teman. Nah, di sini ke klien Ubuntu ya teman-teman. Kita coba mengganti, kita masukkan passwordnya. Nah, untuk mengganti IP dari ini klien Ubuntu itu teman-teman bisa ke sini, lalu beli red off, lalu red setting ya teman-teman. Oke, kita ke sini, lalu pilih IPv4 ya teman-teman, lalu ketik manual, lalu pilih addressnya. Di sini untuk addressnya itu 172.16.1.2. Nah, untuk netmapnya itu 255.255.255.0. Untuk gateway-nya itu 172.161.1 ya teman-teman. Itu 192.168.1.1.
kita apply. Nah, untuk di sini kita turn off, lalu turn on kan-nya lagi ya teman-teman. Nah, jadi kita coba Ubuntu clear, kita coba ping 10.10.10.1 ya teman-teman. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu basic remote access ya teman-teman. Jadi di sini kita akan coba meremote router Debian ya teman, dari host OS ke router Debian menggunakan aplikasi PuTTY. Nah, di sini untuk cara download aplikasi PuTTY, teman-teman bisa ke Chrome atau teman-teman bisa ketik download PuTTY ya teman-teman, seperti ini. Lalu pilih yang paling atas, lalu pilih yang download PuTTY, lalu pilih yang 64 bit. Nah, di sini saya sudah menginstalnya ya teman-teman. Nah, kita close. Nah, di sini kita pastikan terlebih dahulu host OS itu terhubung ke router Debian. Caranya teman-teman bisa ke command prompt. Itu teman-teman bisa ping ke 92.168.56.10. Nah, di sini TTL ya teman-teman sudah terhubung. Jika itu tidak TTL atau tidak bisa, itu Windows Firewall-nya itu masih aktif ya teman-teman. Nah, di sini kita close. Nah, di sini kita langsung saja coba ya teman-teman ke PuTTY. Ini di sini kita masukkan IP dari router Debian-nya, yaitu 192.168.56.10. Di sini kita open. Ya, di sini terjadi error ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman nggak perlu panik. Teman-teman bisa buka terlebih dahulu router Debian-nya ini, lalu pergi ke root terlebih dahulu ya teman-teman untuk mengatasi tadi. Nah, strip, masukkan sandinya. Di sini teman-teman bisa masukkan perintah apt install open ssh. Oh ya, di sini. Lalu strip server. Kita enter. Di sini teman-teman bisa ketik y lalu enter. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan DVD, lalu teman-teman bisa ketik yang ini ya teman-teman. Nah, kita di sini sudah. Oke, langsung saja kita coba lagi di PuTTY-nya. Oke, di sini kita masukkan IP-nya. Kita open. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Ini kita akan coba login. Kalau masukkan passwordnya. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Nah, di sini jika di PuTTY itu teman-teman bisa mengcopy konfigurasi ya teman-teman. Nah, caranya jika teman-teman itu mengetik IP address seperti ini, itu teman-teman bisa mengcopy dengan cara blok seperti ini ya teman-teman. Lalu kita coba klik kanan seperti ini, lalu akan tercopy seperti ini ya teman-teman. Nah, jika kita enter itu akan mengeluarkan IP address-nya ya. Nah, di sini IP address-nya itu sama yang di sini ya teman-teman. Itu 192.168.56.10 192.168.56.10 ya teman-teman. Nah, oke. Nah, di sini videonya sudah selesai ya teman-teman. Cukup sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya.